Selamat berjumpa dengan saya Kuncoro, Yohanes Kuncoro Adisarjono, dalam pembahasan pertemuan ketiga BKSN Bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Kasih Allah Menyelamatkan. Bacaan pada tema ketiga ini diambil dari Yoel, Kitab Nabi Yoel bab 2 ayat 23 sampai dengan 27. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya bagimu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti semula. Tempat-tempat pengirikan akan penuh dengan gandum, dan tempat-tempat penampungan berkelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, pasukanku yang besar yang kukirim ke tengah-tengah kamu. Kamu akan makan sepuasnya dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang melakukan perbuatan ajaib bagimu. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ada di antara orang Israel, dan bahwa akulah Tuhan Allahmu, dan tidak ada yang lain. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pertemuan ketiga BKSN ini, dengan tema Kasih Allah Menyelamatkan, saya ingin berbagi sharing pengalaman bagaimana ketika Tuhan memberi tahun-tahun yang sulit, tahun-tahun yang penuh dengan tantangan, namun Tuhan tetap hadir dan Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada saya dan keluarga. Bapak Ibu, tahun 2020 ketika saya menjelang pensiun, di situ dimulai dengan adanya pandemi. Pandemi awal tahun 2020 membuat semuanya tidak bisa bergerak, tidak bisa keluar kemana-mana, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berdagang bagi pedagang kecil, ataupun berjualan, ataupun mencari rezeki yang normal seperti biasanya. Tetapi di tahun-tahun yang sulit ini, puji Tuhan, justru saya mendapat berkat yang luar biasa. Di saat bulan Juni harus melepas pekerjaan karena purna tugas, karena sudah selesai masa baktinya di suatu perusahaan, justru saya mendapat tambahan pekerjaan lagi, dan malah setiap hari harus masuk kerja di mana orang lain harus tinggal di rumah. Dengan segala risiko yang ada, dengan segala tantangan yang ada, saya masuk kerja, saya tetap melakukan aktivitas seperti biasa, dan melalui jalan yang sepi, jalan yang lengang, tidak ada orang karena semuanya harus bekerja dari rumah atau harus tinggal di rumah. Dan ketika itu semua hal harus dilakukan pemeriksaan, harus swab, harus dites kesehatannya, dan puji Tuhan selama masa pandemi saya tidak terkena sekalipun swab negatif ataupun swab positif yang menyatakan terkena virus COVID-19. Bapak Ibu, pada waktu menjelang pensiun itu sebenarnya saya terjadi kegalauan. Ini nanti saya pensiun, setelah pensiun mau mengerjakan apa? Mau mengerjakan kegiatan seperti apa sehingga
aktivitas maupun rezeki untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Mengandalkan tabungan memang bisa, tetapi tentu ada batasnya. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan atau Tuhan tidak membiarkan saya bingung-bingung atau Tuhan membiarkan saya terlena, atau dengan kata lain tidak dibiarkannya umatnya ini menganggur, tetapi justru menjelang pensiun saya mendapat pekerjaan yang luar biasa, yaitu harus menjadi salah satu tim penyelamatan sebuah perusahaan. Di situ pekerjaannya memang luar biasa, harus mempertahankan bagaimana perusahaan ini dapat hidup, dan akhirnya puji Tuhan semuanya dapat dilakukan dengan baik. Refleksi dari ayat yang kita baca tadi dari kitab Nabi Yoel dapat saya simpulkan atau dapat saya sampaikan bahwa Tuhan terus menjaga umatnya, terus mengasihi umatnya, dan menjaga umatnya agar tidak mendapat malu. Tuhan menjaga, mendampingi saya agar saya tetap dapat beraktivitas, tetap dapat bekerja, mendapatkan rezeki, dan dengan rezeki yang ada bisa dipakai untuk keluarga, untuk membantu yang lain, untuk berbagi dengan sesama, apalagi dalam masa COVID-19 tentunya tidak semuanya mendapat rezeki yang sama.